Haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara. Pada edisi kali ini saya akan melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika pasal yang kedua. Pada hari ini saya akan ambil 2 pasal. Haleluya. Karena hari ini hari yang sangat spesial, di mana kita berada di hari ke-21 bulan Mei 2020. Hari ini juga kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena hari ini juga saya akan membuat video khusus tentang kenaikan. Makanya pada di sini saya akan ambil 2 pasal sekaligus. Haleluya. Karena waktu ini sangat berarti, ya, pas hari libur. Kita harus semakin banyak merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih hari yang indah Engkau beri bagi kami untuk merenungkan lagi kembali melihat kehidupan-Mu lewat tulisan-tulisan firman-Mu lewat kitab Tesalonika bagian yang kedua. Roh Kudus tolong kami, khususnya hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu. Terangi dan Roh Kudus-Mu hati nurani hamba sehingga hamba menyampaikan isi hati Tuhan. Tutup bungkus dan kuasa darah-Mu tempat ini sekeliling kami, sehingga kemuliaan-Mu nyata di tempat ini, dan video ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi hamba-Mu khususnya dan bagi rekan-rekan yang menonton. Terpujilah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita langsung saja. Judul perikopnya itu adalah di dalam pasal 2, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Haleluya. Kita langsung saja ayat demi ayat sampai ke pasal 3 nanti saudara. Haleluya. Dikatakan situ tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Haleluya. Baik oleh ilham roh, ini roh manusia ya, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Haleluya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Haleluya. Jadi ini nasihat kepada jemaat di Tesalonika, supaya mereka tetap kuat dalam iman, jangan sampai mereka bingung. Haleluya. Dengan masalah kedatangan Tuhan. Haleluya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang. Memberi diri disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab dikatakan sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Haleluya. Yaitu apa? Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Haleluya. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Haleluya. Itulah pendurhaka akan muncul. Haleluya. Sebelum kedatangan Tuhan. Ya. Lawan yang meninggikan diri, ya, duduk di bait Allah, ya, mau disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi rupa-rupanya waktu Paulus masih bersama-sama jemaat di Tesalonika ini, dia sudah sering menyampaikan hal ini tentang bagaimana kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Haleluya. Sudah kerap kali. Haleluya. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia? Ya, apa yang menahan dia? Sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Haleluya. Ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Secara rahasia kedurhakaan sudah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Ya, masih ada yang menahan. Haleluya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Haleluya. Yesus sendiri yang akan memusnahkan si pendurhaka itu. Haleluya. Haleluya. Kalau Yesus datang kembali. Kedatangan si pendurhaka, jadi jelaskan sih saudara. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Ya,
pekerjaan iblis, setan. Haleluya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Haleluya. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ya, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Jadi dia ikut-ikut juga apa yang pernah Yesus lakukan. Haleluya. Haleluya. Tapi dia palsu. Haleluya. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat. Ya, tipu dayanya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, yaitu haleluya, itu korbannya. Haleluya. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Haleluya. Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, ini bahaya ini. Haleluya. Sudah dusta dipercaya. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi, pada intinya orang-orang yang tidak suka kebenaran itu, mereka akan suka kejahatan. Ya jelas, perlawanan. Kemudian selanjutnya dikatakan dipilih untuk diselamatkan. Haleluya. Dipilih. Ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Ya, dia mau bersyukur lagi. Karena jemaat ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguruskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Haleluya. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil, ya, oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Sebab itu berdirilah teguh. Ya, dikatakan nasihat. Sebab itu berdirilah teguh. Haleluya. Dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah mengaruniakan penghiburan abadi dan mengharapkan baik kepada kita. Haleluya. Pengharapan baik ya, kepada kita. Haleluya. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Haleluya. Itu pasal 2. Nasihat-nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kita lanjut pasal 3. Berdoa dan bekerja. Nah, ini. Haleluya. Selanjutnya, ya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Haleluya. Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Jadi Paulus meminta berdoa, didoakan terus oleh jemaat ini supaya Injil mengalami kemajuan. Haleluya. Seperti juga yang terjadi di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Haleluya. Selanjutnya dikatakan, dan supaya kami terlepas dari para pengacau. Ya, haleluya. Dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Ya, tidak semua orang beroleh iman. Hanya karena kasih karunia. Haleluya. Tetapi Tuhan adalah setia. Haleluya. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya, Tuhan yang akan memelihara mereka. Dikatakan. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Dia sangat percaya kepada jemaat Tesalonika bahwa apa yang disampaikan ini pasti dia akan lakukan. Haleluya. Karena dia tahu betul jemaat Tesalonika itulah mereka hidup dalam kebenaran. Haleluya. Nah ini. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah. Ya, maksudnya kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Haleluya. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, ya, dikatakan. Tetapi kami berpesan kepada saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menuruti ajaran yang telah kamu terima dari kami. Jadi maksudnya
dinasihati supaya memisahkan diri dari orang-orang yang tidak menerima Injil. Haleluya. Haleluya. Karena itu bisa menghamiri. Haleluya. Memisahkan diri dikatakan. Haleluya. Menjauhkan diri ya dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Ya, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Haleluya. Jadi teladan yang sudah diberikan oleh Paulus dalam kehidupan mereka berjemaat ini dikatakan harus diikuti oleh jemaat ini. Haleluya. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Ya, maksudnya orang yang cuma senang-senang, tidak mau bekerja. Makanya di bagian firman lain Rasul Paulus juga menuliskan bahwa orang yang tidak bekerja tidak boleh diberi makan. Haleluya. Haleluya. Tetapi kami berusaha, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban. Nah, ini dia ulang lagi. Bagi siapapun di antara kamu. Sudah pernah disinggung sebelumnya. Paulus ini sudah menyatakan bahwa tidak pernah menjadi beban bagi siapapun. Haleluya. Luar biasa. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu ya, bukan karena tidak berhak. Maksudnya untuk ditopang jemaat. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu. Jadi Paulus mau memberikan teladan kepada jemaat ini. Haleluya. Supaya kamu ikuti. Ya itu. Tujuannya Paulus adalah memberikan teladan kepada jemaat ini supaya mereka mengikuti teladan itu. Haleluya. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah ini tadi. Haleluya. Orang yang tidak bekerja jangan makan. Ya jelas. Bagaimana kasih makan orang yang tidak kerja? Haleluya. Haleluya. Lanjut. Kami katakan ini karena kami dengar. Nah, karena ada dia dengar. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan yang tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya, tuh. Kalau di dalam Timotius dikatakan mencari soal, mencari hal-hal. Ya, nanti kita akan bahas selanjutnya di kitab Timotius. Bersilat kata dikatakan. Haleluya. Nah ini, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Haleluya. Jadi dinasihatkan oleh Paulus. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Ya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Haleluya. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia. Ini tegas Paulus katakan. Tegas dan keras. Supaya ia menjadi malu. Haleluya. Jadi dikatakan kalau ada di antara mereka yang tidak mau mendengar apa yang dikatakan Paulus dalam surat ini, dikatakan jangan bergaul dengan dia, jauhilah. Jangan bergaul dengan dia supaya menjadi malu, dipermalukan. Haleluya, luar biasa. Tegas Paulus katakan. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh. Ya, jangan dianggap sebagai musuh walaupun sudah dijauhi, tapi dikatakan jangan dianggap sebagai musuh. Tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Ya, Paulus katakan nasihati dia. Tegurlah dia sebagai seorang saudara. Ayat yang terakhir adalah ayat 16 dari pasal 3. Ayat 16 sampai 7. Dan ia, ini salamnya, Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Haleluya. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ya, haleluya. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisan-tulisanku. Haleluya. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Itu selalu diakhiri ya. Dalam surat-surat Paulus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Haleluya. Itu surat-surat Paulus. Jadi pada sesi ini kita mengakhiri kitab Tesalonika di hari yang ke-21. Haleluya. Hari yang sangat spesial. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Nah, itu yang dimasukkan tadi di sana itu adalah menjurus kepada ciri-ciri yang disebut antikris. Yang hari-hari ini banyak pengajaran yang muncul.
menanam. Memang ada di kitab Wahyu. Tapi kita tetap waspada untuk semuanya. Haleluya. Tugas kita adalah membenahi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Pekerjaan roh yang sudah ada dalam hidup kita, karunia-karunia Roh Kudus itu yang terus kita kobarkan. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, saya berharap hari ini kita baik-baik saja. Haleluya. Kita masih berada di era pandemi virus corona. Walaupun belakangan saya lihat ini berapa hari ini sudah agak longgar-longgar ya. Saya melihat keramaian-keramaian sudah mulai terjadi. Tapi tetap jaga kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan ya. Hindari kontak fisik. Kita diberi hikmat oleh Tuhan. Kalau hari ini tahun 21 saya masuk liburan 5 hari saya liburan untuk hari ini juga ada hari yang spesial buat kita. Kalau saya mengartikan hari itu kan hari ini kita berada di 3x7. Haleluya. Di bulan Mei 3x7 21 hari. Hari yang spesial, hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya selalu mengartikan hari-hari, angka-angka. 7 itu berbicara kesempurnaan. Dikatakan firman Tuhan kan 7 kali dimurnikan dalam dapur perapian. Janji Tuhan 7 kali dimurnikan. 7 kali 3. Haleluya. Luar biasa hari ini. Berkat Tuhan. Dan masih banyak agenda-agenda yang kita laksanakan. Sampai malam masih ada acara-acara. Biar semuanya itu boleh menyenangkan dari Tuhan. Nah, ini saya mulai dengan sesi ini. Mungkin selanjutnya nanti akan ada edisi khusus spesial. Ya, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini yang saya bisa bagikan saat ini. Mari kita terus bersuka cita. Ya. Judul perikop ini yang sudah kita baca tadi adalah kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Peringatan supaya kita waspada terhadap orang-orang yang seperti itu. Ya, waspada terhadap pembinasa, mujizat-mujizat palsu. Ya, haleluya. Katakan tadi sana itu. Haleluya. Ada orang yang melayani dengan membawa nama Yesus. Itu pekerjaan dikatakan, haleluya, akan ada kedurhakaan. Kemudian dikatakan, karena diperingatkan sebelumnya, maka dikatakan kita ini dipilih untuk diselamatkan. Tuhan memilih kita bukan untuk dibinasakan, tetapi untuk diselamatkan. Makanya kemarin sebelumnya itu kan dikatakan, dinasihatkan supaya berjaga-jaga, haleluya, supaya roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan. Nah, ini kesempurnaan ini akan kita bisa terus kerjakan. Kita setiap hari bersekutu dengan firman, intim dengan Bapa, intim dengan Roh Kudus, dan melakukan setiap kebenaran-kebenaran. Haleluya. Ya, dan penutupnya tadi adalah berdoa dan bekerja. Ya, ora et labora. Berdoa dan bekerja. Berdoa yang saya sudah pernah singgung sebelumnya selalu bahwa berdoa itu adalah keintiman dengan Bapa. Oleh rohnya dalam batin kita. Kita selalu intim dengan Bapa, jaga-jaga selalu dalam roh. Haleluya. Dan bekerja. Apa yang bisa kita kerjakan? Paulus sudah memberikan teladan. Jangan sampai menjadi beban. Haleluya. Kepada siapapun. Ada lebih baik memberi dikatakan daripada menerima. Haleluya. Ini masih belajar, saudara. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang melayani dimanapun saudara berada. Saya hanya bisa menghimbau dari tempat ini, semangat terus. Haleluya. Karena pekerjaan ini yang saudara kerjakan, khususnya selalu saya tekankan full timer. Anda adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar, yaitu untuk keselamatan umat manusia, dibawa kepada Kristus. Haleluya. Mari kita untuk mengakhiri sesi ini kita berdoa, kita menutupnya. Kami kembali mengucap syukur kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terus-menerus mensuplai kami dengan kehidupan-Mu, dan firman-Mu yang ada dalam hidup kami itulah yang terus biarlah Engkau terus ukir dalam roh hati kami, sehingga firman itu hidup dan berkuasa oleh urapan Roh Kudus yang terus bekerja dalam kehidupan kami, memberikan kami hikmat wahyu untuk semakin memahami rencana-Mu di hari-hari yang terakhir ini Tuhan, khususnya dalam masih menghadapi era pandemi virus corona COVID-19. Kami sungguh percaya perlindungan Tuhan sempurna menjaga kami, berkat-berkat Tuhan terus dicurahkan, karena itulah janji-Mu pada waktu Engkau sebelum terangkat ke surga. Ketahuilah
Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Kami sungguh percaya Engkau tetap ada bersama kami. Firman-Mu, Roh Kudus-Mu ada dalam hidup kami. Bukti penyertaan kuasa-Mu sempurna. Haleluya. Terpuji nama Bapa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan. Kami kembalikan kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan yang terus kami nanti-nantikan. Terpuji nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Demikian saudara-saudara. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus terus memberkati setiap apa yang kita kerjakan buat kemuliaan-Nya. Haleluya. Shalom.